Perkenalkan lur, nama saya Icang gebetan Bunda Korla. Saya terpaksa mengalor film ini karena faktor tuntutan netizen-netizen yang budiman minta diselesaikan ya dulur-dulurku ini ya. Of course kali ini kita akan mengakhiri seri ini yaitu Final Destination 5. Usut punya usut akan ada Final Destination yang ke-6 lur yang sedang dalam tahap produksi. Produsernya adalah Cak John Watts, sutradara dari film Spider-Man No Way Home, dan bocoran yang beredar film ke-6 ini adalah reboot atau versi baru dari film aslinya yang dijanjikan memiliki formula yang berbeda. Penisirin kan, tunggu aja tanggal mainnya. Final Destination 5 bercerita tentang sekelompok karyawan yang akan melakukan perjalanan bisnis, namun mereka harus mengalami kejadian mengerikan di sebuah jembatan, dan tentunya yang selamat akan terus diteror oleh kematian. Jadi langsung aja kita ke tebak-tebakan Chris dari dulurku Kills for Victory. Buah-buah apa yang luarnya kuning dalamnya pisang? Hayo, ayo. Film dimulai dengan para pekerja dari suatu perusahaan yang akan melakukan perjalanan bisnis. Salah seorang karyawan bernama Sam yang sangat jago masak membuatkan sarapan untuk teman-teman kantornya. Manajer sekaligus sahabatnya yaitu Peter pun menyarankan Sam untuk merintis karir sebagai koki daripada harus bekerja sebagai sales di sana. Tak lama kemudian Molly cemememnya Sam pun datang yang tiba-tiba minta putus tanpa alasan yang jelas. Di lain sisi, Peter didatangi pacarnya Candice yang juga kerja magang di sana. Selain itu juga ada mbak-mbak Ichi Kiwir Olivia, mas-mas freak bernama Isaac yang ngebet deketin Molly, juga bos perusahaan Pak Dennis yang baru sampai di titik kumpul. Karena masih kurang satu karyawan yang belum datang yaitu Nathan, Sam pun langsung memanggilnya di dalam pabrik yang saat itu Nathan sedang cekcok dengan buruh lainnya bernama Roy. Para pekerja ini pun akhirnya berangkat menggunakan bis dan harus melewati jembatan penyeberangan yang sedang dalam perbaikan. Kurang lebih penampakan seberapa tingginya jembatan ya kayak gini lah lur. Banyak pekerja konstruksi, mesin-mesin dan juga jalanan yang bolong karena sedang diperbaiki. Entah kenapa Sam merasakan firasat buruk seperti tangannya yang tergores besi kursi karena bis ngerem mendadak, TV gemeresek dan lagu Dust in the Wind. Setelah itu angin pun berhembus sangat kencang yang bahkan membuat jembatan bergetar. Kawat-kawat pun putus dan jalanan mulai hancur. Jelas seluruh karyawan di bis pun panik bukan main dan berusaha kabur dari sana. Tapi naas jalanan yang hancur tepat di depan bis membuat Candice terjatuh dan tewas secara mengenaskan. Berikutnya adalah Isaac yang baru keluar dari toilet dan tewas bersama bis yang jatuh dengan tekanan tinggi. Hancurnya jembatan terus merambat yang membuat mereka terjebak, dan untungnya Molly berhasil nyebrang melalui besi ke sisi jembatan yang aman. Tapi ketika Olivia mengikutinya, tiba-tiba besi tersebut patah. Olivia terjatuh ke laut dan akhirnya tertimpa mobil. Kawat-kawat penyangga yang terlepas juga terus berayun-ayun sampai membunuh Nathan. Begitu pula dengan Pak Dennis yang tewas terkena aspal panas. Untungnya Sam dan Peter berhasil melompat ke pagar tepat ketika jembatan bagian tengah benar-benar hancur. Tapi karena struktur jembatan terus menurun, seonggok truk pembawa besi beton pun ikut merosot yang membuat besi-besi itu terlempar menembus Peter. Molly yang berada di tempat aman pun semakin panik karena melihat Sam yang masih bergelantungan. Sampai akhirnya besi di truk kembali jatuh yang langsung membelah tubuh Sam. Dan inilah tujuan terakhir ke-5. Pasti kalian sudah paham jika semua kejadian itu hanyalah penglihatan Sam saja. Tepat ketika jarinya terluka, TV gemersek-gemersek dan muncul lagu di radio. Wah, jelas Sam pun langsung memperingatkan semua pekerja di bis untuk kabur dari sana karena jembatan akan hancur. Hah, ngomong apa sih kamu bro, kata mereka. Karena tidak ada yang percaya, Sam pun menarik tangan Molly dan membawanya paksa ke arah jembatan yang aman. Beberapa orang pun ikut turun untuk menenangkan mereka berdua sampai akhirnya jembatan benar-benar hancur yang mengakibatkan 86 nyawa melayang. Please God, follow me. Open the door. Sam, just get back on the bus. We can talk about it. Holy shit, boss! Get on the... How did you know? Karena insiden tersebut dan Sam sempat mengatakan bahwa jembatan akan hancur, detektif Jim yang curiga pun langsung menginterogasinya dan orang-orang yang selamat lainnya. Tapi karena jembatan hancur memang disebabkan oleh alam atau angin kencang, mereka semua pun akhirnya diizinkan pulang.
Upacara duka atas meninggalnya belasan karyawan perusahaan pun dilakukan. Dan saat Sam akan pulang, dia berpapasan dengan William, yaitu si petugas mayat misterius. Sempat muncul di film pertama dan kedua, tapi di ketiga dan keempat nggak ada dia ini lur. William hanya mengatakan jika kematian tidak suka dicurangi. Dan mulai sekarang Sam dan kawan-kawan harus lebih berhati-hati. Lalu William pun pergi sambil bersiul. Death doesn't like to be cheated. Malam harinya setelah Sam pulang dari kerja sambilan sebagai koki di kafe, dia mampir silaturahmi ke rumah mantan pacarnya Molly untuk bertanya kenapa Molly minta putus. Molly pun menjawab jika dia hanya ingin Sam menggapai mimpinya menjadi seorang koki di Paris, karena selama ini Sam sangat berat LDR-an dengan Molly. Di lain tempat, Peter datang mensupport latihan Candice yang ternyata seorang atlet gimnastik dan akan mengikuti kejuaraan. Sebelum mulai latihan seperti biasa, Candice melumuri tangannya dengan tepung dan memutar-mutar karet keberuntungannya yang anehnya tiba-tiba terputus. Sementara itu sekrup kipas ruangan yang sudah longgar pun akhirnya terjatuh tepat di balok kayu latihannya Candice. Ada itu bolak-balik kakinya hampir aja nancep sekrup lur. Setelah itu Candice pun lanjut latihan berayun dan terdengar bunyi ngik-ngik dari alat gimnastiknya yang cukup horor. Sampai akhirnya atlet lain yang sedang latihan di balok kayu tadi pun kakinya tertancap. Dia terjatuh menyenggol tepung yang langsung berterbangan terkena kipas dan membuat mata Candice kelilipan. Padahal dia sedang berayun sangat-sangat kencang. Ini ngeri banget sumpah. Stay loose. Setelah itu polisi pun langsung mendatangi TKP, begitu pula Sam yang berusaha menenangkan sahabatnya Peter setelah mendapatkan kabar insiden tersebut. Di sana lagi-lagi Sam sempat melihat William yang anehnya tiba-tiba menghilang. Keesokan paginya di kantor, dengan brengkesnya Isaac ngublek-ngublek meja teman kantornya yang sudah meninggal dan mencolong kupon pijet gratis. Niatnya biar dipijat sama mbak-mbak semelehoy, tapi ternyata malah dapat mak-mak Chinese yang jago keretak abal-abal dan cukup brutal. Karena dilarang menggunakan telepon di sana, mak-mak pijat pun menaruh HP Isaac di dekat lilin. Terapi berikutnya adalah akupuntur dan setelah proses penusukan selesai, Isaac diminta tidur selama 30 menit. Lalu mak-mak itu pun pergi meninggalkannya sendirian. Tak lama kemudian Abu Dupa membakar handuk. Isaac yang panik pun terjatuh, yang of course jarum-jarum akupuntur melukai tubuhnya. Dan di saat yang sama botol alkohol jatuh membanjiri ruangan. Begitu pula dengan lilin yang terjatuh karena terdorong HP yang bergetar. Tapi Isaac bukan tewas karena terbakar, melainkan betapa terkejutnya mereka semua mengetahui kematian Isaac yang bisa-bisanya mati di tempat pijat. Di TKP, Sam DKK kembali bertemu dengan William dan Sam pun bertanya apa maksud ucapannya saat di pemakaman bahwa kematian tidak suka dicurangi. William pun menjelaskan bahwa sebelumnya dia pernah melihat adanya beberapa orang yang selamat dari bencana lalu mati satu persatu, persis seperti insiden yang dialami oleh Sam dan teman-temannya. Semua itu bisa terjadi karena seharusnya mereka telah mati di jembatan, dan kematian yang sudah dicurangi itulah yang akan terus memburu mereka. Setelah William pergi, Sam pun baru teringat jika di penglihatannya Molly berhasil diselamatkan. Mendengar itu, Peter yang masih trauma melihat pacarnya telah tewas menganggap Sam lebih mementingkan Molly daripada nyawa mereka semua. Padahal penglihatan gak ada yang bisa ngatur, ya kan? Sampai akhirnya Peter beranggapan bahwa membunuh orang lain bisa menyelamatkannya dari daftar kematian. Killing people to survive? What that guy's selling. What else is it then? Apparently you deserve to live more than Candace.
Sam dan Molly pun akan mencari Olivia untuk memberitahu bahaya yang mengancam mereka. Sementara itu Olivia yang matanya minus akan melakukan operasi lasik di sebuah rumah sakit. Jadi buat yang belum tahu operasi lasik lur, ini bisa menormalkan kelainan pada mata seperti minus silinder atau rabun dengan cara menggunakan laser yang telah disesuaikan gitu lur, kancut. Olivia pun masuk ke ruangan yang banyak pajangan boneka untuk menenangkan pasien. Setelah diberi penyangga agar kepalanya tidak bergerak, mata Olivia dibuka menggunakan alat dan dokter pun siap untuk melakukan operasi. Tapi karena data-datanya kurang lengkap, Pak Dokter kembali menemui asistennya dan ditinggallah Olivia sendirian ya kan. Entah kenapa Olivia mulai merasa parno dan menggaruk-garuk boneka beruang sampai satu matanya copot. Tiba-tiba air di gelas jatuh mengenai listrik yang membuat mesin lasik konslet. Power laser pun menambah dengan sangat cepat dan Olivia yang semakin panik berniat memencet tombol berhenti darurat. Tapi yang ada alat pengontrol lasik malah jatuh dan tombol pun aktif. Lalu yang terjadi? Olivia Castle, where is she? Kepolisian termasuk detektif Jim pun datang ke TKP untuk menemui Sam dan Molly. Dia tahu bahwa kematian orang-orang yang selamat bukanlah ulah mereka, tapi Jim yakin ada sebuah pola kematian yang sangat janggal. Sam pun menjelaskan bahwa mereka semua harusnya sudah mati di jembatan dan entah bagaimana saat ini ada sesuatu yang mengatur kehidupan mereka. Sesampainya di rumah, Sam yang terus memikirkan penglihatannya di jembatan akhirnya menyadari bahwa urutan kematian yang terjadi sama persis dengan urutan saat insiden di jembatan. Nggak pakai lama mereka berdua langsung OTW ke tempat Nathan yang lagi lembur di pabrik. Di saat yang sama Nathan kembali cekcok dengan Roy karena Roy nggak terima jam kerjanya dikurangin. Padahal semua jam kerja buruh memang lagi dikurangin sesuai kebijakan perusahaan. Sampai akhirnya Nathan sadar bahwa ada mesin kail yang konslet di atas mereka. Nathan pun berusaha menyelamatkan Roy, tapi yang terjadi, tak lama kemudian Sam, Molly, dan Peter pun datang. Melihat orang lain yang meninggal, Peter pun berkesimpulan Nathan yang tanpa sengaja membunuh Roy akan membuat Nathan tetap hidup. Lalu Molly bertanya ke Sam siapakah yang akan mati berikutnya. Dan setelah itu bos Dennis pun datang ke pabrik. Lalu tiba-tiba Dennis! Who's Dennis? dalam waktu singkat giliran Dennis pun muncul dan dia tewas terkena kunci Inggris pabrikan Jumbo. Meskipun kematian terus mendatangi teman-temannya, tapi mau nggak mau Sam harus tetap bekerja malam itu. Wah jelas sedikit-sedikit parno ya kan, lihat api parno, lihat gergaji daging parno, kecoa terbang parno. Dan saat jam kafe akan tutup, Sam izin ke bosnya memakai kafe untuk ngasih surprise ke Molly. Sam juga bertanya tentang program magang sebagai koki di Paris yang alhamdulillahnya si bos memberikan kesempatan itu. Pada saat tengah malam, Sam mengajak Molly untuk candlelight dinner di tempatnya bekerja dan terlihat detektif Jim yang terus memantau mereka dari luar. Sam pun memberitahu kabar bahagia bahwa dia mengambil program magang di Paris dan Molly pun ikut bangga mendengarnya. Lalu tiba-tiba Peter datang dengan tampang yang cukup linglung karena giliran selanjutnya adalah dia. Semalaman Peter nggak bisa tidur karena terus memikirkan apakah dengan membunuh orang lain bisa menyelamatkan nyawanya. Tepat sebelum datang ke kafe, dia berniat mendorong mbak-mbak secara random agar tertabrak truk. Tapi dia tidak sanggup melakukannya. Peter beranggapan bahwa betapa amoralnya dia jika membunuh seseorang yang tidak pantas untuk mati. Karena ternyata lur maksud ucapan Peter adalah untuk membunuh Molly yang seharusnya lebih pantas untuk mati. Dan yang terjadi, I couldn't kill somebody that didn't deserve to die to live, Molly. untungnya Sam langsung mendorong meja tepat ketika pistol ditembakkan. Jim yang mendengar suara tembakan pun langsung menghubungi polisi untuk datang ke sana. Molly segera diminta bersembunyi di dapur dan Peter yang sudah menyusul langsung memukul Sam hingga pingsan karena berusaha menghalanginya. Setelah itu Peter menyalakan kompor dan penggorengan lalu kembali mencari Molly. Dan terlihat sepasang kaki mendekat yang ternyata itu adalah detektif Jim. Tapi tiba-tiba, What's going on? It's Peter. He has a gun.
Meskipun sudah membunuh Jim dan menurut Peter dirinya sudah terselamatkan, tapi dia tetap mengincar Molly karena telah menjadi saksi mata pembunuhannya. Alhamdulillahnya Sam yang sudah sadar langsung menyerang Peter dan membuat pistolnya terlempar ke atas kompor yang menyala. Duel pun terjadi dan karena Sam lagi-lagi dibuat pingsan, Molly pun berusaha membantu, tapi sayangnya langsung dibanting sampai akhirnya ketika Peter akan membunuh Molly. Dengan terpaksa Sam pun membunuh Peter dan karena itulah Sam berkesimpulan bahwa dia telah mendapatkan kehidupannya detektif Jim. Terbukti dengan pistol yang semakin memanas dan menembakkan peluru namun hanya mengenai blender. 2 minggu kemudian, Sam akhirnya pergi ke Paris untuk meniti karir koki dan tentunya mengajak Mbak Molly. Lalu tiba-tiba terlihat beberapa penumpang yang ricuh di mana ternyata mereka adalah anak-anak SMA yang akan pergi berlibur, yaitu Alex dan kawan-kawan. Itu artinya pesawat yang ditumpangi Sam dan Molly adalah penerbangan 180, pesawat yang sama dengan film pertama. Dengan kata lain, Final Destination 5 adalah prequel atau kejadian sebelum film pertama. Pesawat pun lepas landas dan Sam kembali mengalami kejadian yang serupa seperti di insiden di jembatan. Jempolnya tergores besi, lagu Dust in the Wind dan tulisan gemersek-gemersek. Sampai akhirnya pramugari mengatakan jika kericuhan tadi adalah karena salah seorang anak yang katanya mendapatkan penglihatan dan ingin keluar dari pesawat. Tak lama kemudian pesawat pun meledak yang membuat Sam, Molly dan semua penumpang tewas seketika. Naasnya, Nathan yang berada di sebuah bar juga tewas karena kejatuhan roda pesawat yang terlempar. Usut punya usut, Roy yang mati di pabrik memang bisa mati kapan saja karena pembuluh darah di otaknya sangat besar dan bisa pecah sewaktu-waktu. Peter memang membunuh orang lain yaitu Jim, tapi Nathan dan Sam membunuh orang yang memang seharusnya akan mati. Yang mana artinya rencana kematian mereka tetap berlanjut, kematian tidak akan bisa dicurangi dan akan selalu menghantui. Had some kind of vision. No. A large blood vessel in his brain so big about to burst. Buyar, tuntas sudah ya lur 5 film Final Destination dan inilah cerita terakhir kejadian nyata yang mirip seperti film FD, cerita kelima. Seorang wanita bernama Johanna dan suaminya selamat dari kecelakaan pesawat yang menewaskan 228 penumpang karena mereka telat naik pesawat. Namun 2 minggu setelah insiden tersebut, sama ya kan lur jaraknya kayak film ini, Johanna meninggal seketika tertabrak truk saat sedang belok di jalanan. Cerita-cerita kayak gini nih loh yang bikin itulah pokoknya. Lanjut kita ke closing ya. Mari kita ranking urutan Final Destination dari yang terburuk sampai yang terbaik ya kan. Menurut versiku sendiri ya lur ya, bisa kalian komen juga di bawah. Urutannya menurutku adalah FD4, FD5, FD2, FD1 dan yang paling ciamik memang FD3. Tentunya ada alasan kenapa rankingnya seperti ini lur. FD4 tahu sendirilah ya, matinya terlalu mengada-ada dan pemainnya tidak memiliki karakter yang kuat. FD5 memang paling bagus CGI pas mati-matinya, tapi terlalu drama dan banyak scene yang gak penting, durasinya kepanjangan lagi. Ditambah tidak adanya penglihatan Sam sebelum kematian teman-temannya. Padahal itu jadi nilai penting menurutku sih lur. Kalau FD3 jelas yang paling bagus, nggak usah ditanya karena acting pemerannya maksimal dan satu-satunya FD yang kematiannya itu beneran ada alasannya gitu lur, dipikirin. Contoh lah kalau FD-FD lain misal saklar konslet karena kejatuhan air di gelas tapi jatuh sendiri gitu ya kan. Nah kalau FD3 ini selalu ada alasannya, entah gelasnya kena angin lah atau kena apa, pokoknya ada penyebabnya gitu lur. Bisa kalian perhatiin lagi di film-film sebelumnya, monggo udah disediakan playlistnya. Dan yang bikin penasaran adalah sosok William ini masih misterius. Apakah di FD ke-6 nanti akan ada jawabannya? Kita tunggu saja ya. Pesan moral dari film ini adalah hati-hati dan jangan lupa berdoa. Udah gitu aja, udah kematian itu takdir yang tidak dapat dirubah lur. Jadi berdoa aja udah ya, bismillah aja pokoknya. Assalamualaikum.